Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Andreska Saputra, calon guru penggerak yang berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat. Pada kali ini saya akan memberikan refleksi kritis terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, beliau membedakan apa itu pengajaran dan apa itu pendidikan. Pengajaran bagi beliau adalah merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tentunya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya baik seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan merupakan suatu hal menyiapkan dan menyediakan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang lebih luas. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kodrat di sini merupakan kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu sendiri itu lebih sama halnya seperti anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebudayaan atau kearifan lokal. Sedangkan kodrat zaman kita harus selalu memberikan pembelajaran sesuai dengan zamannya. Artinya di sini Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada kita sistem pendidikan di luar atau di daerah luar negeri itu tidak, yang apapun kita bisa ambil sebenarnya. Apapun bisa kita ambil, tetapi beliau mengatakan bahwasanya pendidikan yang diambil itu adalah yang dapat menambah kekayaan kita, baik hal kultur maupun batin. Artinya pendidikan di luar pun boleh kita ambil, tetapi kita tidak meninggalkan yang namanya kearifan lokal kita. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah di mana proses pembelajaran tersebut adalah kita menuntun anak-anak dalam pembelajaran dengan cara tidak memaksa anak. Lalu cara yang kita bisa gunakan adalah kita sebagai guru adalah mengajak anak bagaimana cara mereka menemukan cara belajarnya. Di sini kita tidak ada keterpaksaan karena kodrat anak-anak tadi seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya mereka masing-masing. Setiap anak memiliki karakter bagaimana cara mereka belajar. Nah, di sini adalah peran guru yang lebih utama dalam hal untuk menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak, tumbuh kembangnya anak, dan juga kodrat alam, lingkungan belajarnya, dan juga kodrat zaman pada zaman di mana mereka berada. Jadi intinya dalam pemikiran ini proses pembelajaran tersebut adalah pembelajaran yang tidak dilakukan anak secara terpaksa. Yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang mencerminkan proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah di mana kita sebagai guru melakukan pembaharuan secara terpadu. Hendaknya kita selalu mengingat segala kepentingan anak-anak didik, baik itu di mereka hidup secara pribadi maupun hidup secara bermasyarakat. Jangan sampai kita meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun kodrat zaman. Sementara itu, segala bentuk cara mewujudkannya hidup yang seperti demikian, hendaknya kita selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di tempat saya mengajar,
adalah di mana saya menggunakan pembelajaran di sini. Saya tidak memaksa anak-anak, artinya saya lebih membuat anak-anak termotivasi. Seperti contoh yang pernah saya lakukan itu, saya sebagai guru olahraga dan juga ada teman-teman yang saya ajak seperti guru bahasa Inggris dan guru wali kelas. Di sini kita menciptakan sebuah pembelajaran yang kolaboratif. Pada saat itu kita pergi ke PLTA, di mana 3 pembelajaran yang kita ajar: pembelajaran olahraga, pembelajaran IPA pada saat itu, dan pembelajaran bahasa Inggris. Di sini kita melakukan pembelajaran kolaboratif, di mana anak-anak kita hanya fasilitasi untuk menemukan cara belajar mereka sendiri. Artinya apapun yang mereka temui dalam pembelajaran, apakah langsung ke alam, itu merupakan perkembangan anak-anak. Anak-anak menjadi termotivasi dan anak-anak tidak merasa bosan dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.